Sebuah cermin dengan merek Munir, karya Haidar Bagir. Setiap mendengar orang baik wafat, saya merasa dihadapkan pada sebuah cermin. Di dalamnya, saya dapati wajah bopeng saya menyeringai. Persis perasaan seperti itulah yang hinggap di hati saya ketika saya mendengar Munir wafat. Meski seperti namanya yang berasal dari bahasa Arab, Munir sendiri sesungguhnya adalah yang bercahaya. Saya memang tak pernah benar-benar mengenal tokoh ini secara pribadi. Tetapi, seperti sebagai semua warga negeri ini yang masih punya betapapun secuil concern tentang nasib bangsanya, pribadi Munir yang berperawakan kecil ini terlalu tinggi menjulang untuk mengelak dari pandangan kita. Siapa yang bisa lupa pada keberanian si David Munir melawan sang Goliat Soeharto yang didukung oleh kuasa gelap militer yang menyesakkan dan menggetarkan sukma siapa saja. Bukan saja tidak diam, Munir mempertaruhkan segalanya untuk menjadi satu lokomotif perlawanan terhadap kekuatan Orwellian masa itu. Dan Munir telah membuktikan, bukan tubuh kecil dan penampilan yang sederhana, melainkan sukma yang tak hendak tunduk. Munir mempertaruhkan semuanya, bukan hanya prospek hidup tenang, bahkan bukan juga sekedar melayangnya nyawa, melainkan resiko teraniayanya keluarga yang pasti amat disayanginya, penyiksaan, serta masa-masa menekan dalam sekapan kekuatan gelap yang menghalalkan segala cara untuk melestarikan kekuasaannya. Bukan hanya itu, setelah menunjukkan kekuasaannya untuk menundukkan ketakutan dan menggelar kapasitas tak terbatasnya untuk berkorban dalam menumbangkan sang Goliat, ia tak merasa sudah usai, apalagi merasa bahwa waktu panen telah tiba, atau setidaknya tanggung jawab sudah tunai untuk dia dapat hidup seperti manusia biasa pada layaknya. Munir tahu benar bahwa perjalanannya jauh dari selesai, bahwa masih banyak pekerjaan besar menantinya demi menjadikan negeri ini negeri para manusia, bukan binatang yang memangsa sesamanya. Padahal kalaupun mau begitu, tak akan juga ada yang menuntutnya. Sekali berarti, sudah itu mati. Bukanlah prinsip hidupnya. Tak ada alasan lain untuk hidup kecuali terus memberikan arti. Maka Indonesia menyaksikan tak surut juga sepak terjang Munir, memperjuangkan hak-hak orang teraniaya, seolah seperti seorang pendekar silat Cina yang dikdaya. Dia ada di mana-mana, menangkisi setiap upaya menghantam warga yang tak punya banyak daya. Dan saya percaya, tak jarang dia justru yang harus jadi tameng, babak belur untuk semua yang diperjuangkannya. Hidup di bawah ancaman, waktu kerja tak mungkin punya pola, dan yang pasti mesti terus mempertahankan cara hidup yang amat sederhana. Meski kalau mau, dia bisa saja memanfaatkan segenap kesempatan yang dia punyai dan jaringan yang tersebar di mana-mana. Belum lagi hadiah uang yang kerap diterima untuk sedikit menikmati hidupnya. Lagi-lagi, tak ada yang akan menuntutnya. Toh, tak sedikit rekannya sesama pejuang hak asasi manusia yang hidup jauh lebih gemerlap darinya. Tetapi, Munir hampir seperti tokoh di cerita-cerita saga. Hampir-hampir, ia seperti hidup secara anakronistik dengan zamannya. Munir pun di mana-mana hadir di pelupuk mata, tak terkecuali ketika saya baca majalah Time yang membuat terpesona para pembacanya dengan judul 20 Pahlawan Asia. Ada rekan-rekan Munir di dalamnya, sesama pejuang hak asasi manusia di Vietnam, di Pakistan, di Afghanistan, di Tibet, di India, di Hong Kong, di Indonesia. Saya benar-benar dibuat terpesona oleh mereka, termasuk oleh Butet di tengah-tengah orang rimba. Munir tak ada di sana, tapi bagi saya, bayang-bayang Munir tampak lebih nyata. Munir, saya kira, tak kurang kalau tak malah lebih berhak untuk berada di sana. If only the journalist knew. Atau boleh jadi hanya karena keberadaannya yang tak lagi di tengah-tengah kita. Boleh saja di majalah yang sama, Cory Aquino yang kita kagumi menyatakan bahwa kepahlawanan merupakan kombinasi antara kecelakaan dan idealisme. Tapi saya masih gagal untuk melihat elemen kecelakaan ini dalam hayat Munir. Boleh jadi keterbatasan pengetahuan saya yang menghalangi. Tapi, kalaupun kecelakaan itu ada, tak kurang juga nilai kepahlawanan sahabat kita ini. Orang boleh berkali-kali mengalami kecelakaan, tapi selalu saja ada ruang untuk mengelak kalau mau.
Kecelakaan buat orang-orang besar seperti Munir mungkin hanya lantaran ia membukakan jalan bagi jiwa kepahlawanan yang barangkali sudah lama mendekam. Menunggu untuk keluar, nyatanya Munir tak pernah diam. Bahkan Munir sendiri dan rekan-rekannya tak yakin benar bahwa ia akan bisa bertahan lebih dari beberapa bulan menimba ilmu di negeri orang. Bukan hanya barangkali orang meragukan kapasitasnya untuk diam dan menjadi mahasiswa yang baik di tengah-tengah lingkungan akademik yang steril. Tapi mungkin karena sukma Munir yang akan terus meronta-ronta demi penderitaan sesama warga bangsanya terlalu kuat untuk didiamkan oleh keasikan dan kemewahan, memberi makan bagi pikirannya semata. Sampai Tuhan menjalankan rencananya. Memang hanya Tuhan yang menciptakannya untuk kali pertama yang bisa menghentikan Munir. Orang baik mati muda, seolah diujarkan untuk Munir. Orang hanya bisa menduga bahwa gaya hidup zuhudnya tak cukup memberi tempat bagi kesentosaan jasmaninya. Tak cukup kuat menopang kekuatan sukmanya. Tubuh itu terlalu kecil dan renta untuk kebesaran hati Munir. Mungkin saja kalau saja boleh menyoalnya, kita semua akan bilang, kami masih butuh Munir Tuhan, tapi mungkin Tuhan tak ingin kita menjadi egois. Terus saja menuntut-nuntut Munir untuk berbuat bagi kita. Sementara banyak di antara kita tak mau berbagi meski hanya secuil dari pengorbanannya. Mungkin Tuhan hendak berkata, mengapa terus-menerus Munir? Mengapa tidak kamu saja? Entah Tuhan, apa kami bisa? Meski amat memalukan, kami pikir Munir bukan manusia biasa. Dia bukan derman. Munir adalah manusia otentik yang sepenuhnya sadar diri di tengah manusia-manusia lain yang tergerus-gergasi kemabukan dunia. Kami-kami yang selebihnya inilah derman, lapisan buih di permukaan samudera, karena kami dibilang oleh sang nabi, cinta dunia dan takut mati. Munir adalah samudera, jangankan meneladaninya. Menulis tentang Munir pun telah membuat kami malu. Cermin Munir amat bening, sehingga semua bopeng wajah saya terlihat jelas di dalamnya. Dengan tegas ia mengatakan, sumber keberaniannya memperjuangkan HAM adalah ajaran Islam yang disemai ibunya sejak kecil. Bahkan ia terus terang mengaku banyak bercermin dari sikap Nabi Muhammad dalam memperjuangkan HAM. Dengan sikapnya itu, ia agaknya menganut semacam teologi emansipatoris, yakni suatu pandangan teologi yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan karena keimanan seseorang kepada Sang Khalik, serta pola hubungan antara manusia dengan semangat universalitas ajaran Islam.